Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di dalam renungan saya pada saat ini. Saya memberi tema renungan pada hari ini, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes 12, baca dulu ayat 1 sampai 3. Saya tidak perlu bacakan semua sampai 8. Saya baca saja ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Hari raya Paskah itu merupakan salah satu hari raya yang penting bagi orang-orang Yahudi, karena pada hari tersebut mereka memperingati keluarnya nenek moyang mereka dari negeri Mesir, lepas dari perbudakan yang sebelumnya menindas mereka. Dalam ayat 1 kita sudah membaca 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, sebuah kota dekat Yerusalem. Di situ mereka mengadakan perjamuan untuk Yesus. Dalam perjamuan itu ada seorang perempuan yang bernama Maria, saudaranya Marta dan Lazarus, telah mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Perbuatan Maria itu dapat dijadikan sebagai suatu teladan bagi setiap orang yang hendak mempersembahkan suatu persembahan kepada Tuhan, karena persembahannya merupakan suatu persembahan yang berkenan. Marilah kita renungkan bersama hal-hal apakah yang menyebabkan persembahan Maria dapat dipandang sebagai suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, persembahan Maria didasarkan atas kasihnya yang murni kepada Tuhan. Maria sudah mengalami cinta kasih Tuhan atas dirinya dan keluarganya. Betapa terlebih dulu Tuhan telah mengasihinya demikian besar. Kasih Tuhanlah yang mendorong Maria untuk mengasihi Tuhan sehingga ia memberikan persembahannya sebagai suatu pengucapan syukur dan tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus. Jadi persembahan Maria itu berdasarkan motif yang benar, yaitu mengasihi Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kalimat ini menyatakan kepada kita bahwa Maria mempersembahkan itu dengan kemauannya sendiri tanpa dipaksa atau disuruh orang lain. Jadi Maria itu mempersembahkan itu atas kemauan, kerelaan diri sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, makin mengasihi, makin rela memberi atau melayani tanpa pamrih. Persembahan Maria kepada Tuhan Yesus itu tidak didasarkan atas perhitungan untung atau rugi. Dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, seringkali kita masih memakai sistem perhitungan untung rugi, sebagaimana hal tersebut dianggap lumrah
dalam dunia perdagangan. Maria menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan yang nyata. Dan ia tidak menarik kembali semua yang telah dipersembahkan di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, persembahan Maria didasarkan atas kasihnya yang murni kepada Tuhan. Yang kedua, persembahannya berfungsi pada waktu yang tepat. Jadi persembahan Maria itu tepat pada waktunya. Dikatakan di dalam ayat tadi 6 hari. 6 hari sebelum Paskah, Maria telah memberi persembahan yang terakhir sebelum kematian Tuhan Yesus. Keadaan pada saat itu cukup berbahaya bagi diri Tuhan Yesus yang saat itu sedang diintai oleh kepala-kepala imam, ahli-ahli Taurat. Di kalangan murid-murid Tuhan sudah timbul pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dalam keadaan yang demikian, Maria telah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menyatakan persembahan kasihnya kepada Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Ia tidak bersikap ragu-ragu dalam mempersembahkannya. Ternyata dalam ayat 3 dikatakan Maria mengambil minyak narwastu itu, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dengan perbuatan Maria telah memberikan penghormatan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Seandainya Maria tidak menggunakan kesempatan pada waktu itu untuk mempersembahkan, tentulah pada waktu selanjutnya dia tidak akan memiliki kesempatan yang sedemikian. Jadi Maria itu menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, sebab tidak akan ada kesempatan lagi. Dan kita melihat ia tidak akan memiliki kesempatan yang sedemikian indah untuk mempersembahkan sesuatu yang berarti kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita tahu makin lama kemudian Tuhan Yesus menjalani salib untuk menebus dosa-dosa manusia di hadapan Tuhan, bahwa pekerjaan Maria itu bukan satu pekerjaan yang sia-sia, tetapi pekerjaan yang dikerjakan oleh Maria itu suatu persembahan yang dilakukan pada waktu yang tepat untuk kematiannya. Tuhan Yesus menerima pengurapan Maria itu sebagai suatu yang dia kehendaki untuk mempersiapkan penguburannya kelak. Jadi masihkah Bapak Ibu Saudara sekalian menunda kesempatan dalam hal mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Apakah kita masih menunda? Saat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mempersembahkan satu persembahan apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan itu berfungsi pada waktunya. Yang ketiga, persembahan Maria itu telah diterima oleh Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Maria itu Tuhan terima dengan senang hati. Seorang yang memberi sesuatu kepada orang lain belum dapat dikatakan ia berhasil apabila pemberiannya itu tidak menyenangkan hati orang yang menerimanya. Jadi kalau kita memberi belum pasti dikatakan kita berhasil kalau itu tidak menyenangkan hati orang yang menerimanya.
Tetapi persembahan Maria itu telah memperkenankan hati Tuhan Yesus sendiri. Dan kita membaca dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dalam ayat ini bahwa perbuatan Maria tersebut ditentang oleh Yudas Iskariot, salah seorang murid yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, dengan berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara Maria dan Yudas. Kita melihat perbedaan Maria dan Yudas. Maria itu menganggap bahwa Tuhan Yesus lebih penting dan berharga daripada minyak narwastu yang mahal harganya. Sedangkan Yudas menganggap uang lebih penting daripada Yesus. Dalam ayat 6 ditulis bahwa hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan mengambil uang yang disimpan. Sesungguhnya orang yang belum mengasihi Tuhan, dia juga tidak dapat mengasihi orang lain. Jadi kita melihat menjelang hari kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita melihat di sini Tuhan Yesus membenarkan dan memuji Maria dengan mengatakan dalam Injil Markus 14 ayat 6, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria. Maka itu menjelang hari Paskah ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang demikian besarnya kepada umat manusia. Raja Daud mengatakan, bagaimana dapat ku balas segala kebajikan Tuhan kepadaku? Bagaimana dapat ku balas semua kebaikan Tuhan kepadaku? Berapa banyak kebaikan Tuhan. Dia sudah rela mati di atas kayu salib, menebus semua dosa-dosa kita. Kita selayaknya masuk di dalam neraka, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Mari, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, sempurnakan firman-Mu. Tuhan, terus berbicara kepada kami. Ajar kami untuk menghargai kasih-Mu yang begitu besar. Pengorbanan-Mu atas diri kami semuanya Tuhan, orang-orang yang berdosa. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau seperti Maria sudah mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Lindungi mereka, beri kekuatan iman terus kepada mereka. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.